Selamat malam, shalom Bu Suci, Bu Yuli Nur Hayati, shalom. Selamat malam semuanya, kembali lagi bertemu dalam program Doa Sehati Gereja Bethel Injil Sepenuh Purwokerto. Bersama dengan kami, Pipi Robi Harjo dan Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dari kota Purwokerto. Sekali lagi, selamat bergabung buat saudara-saudaraku baik yang berasal dari kota Purwokerto maupun dari luar kota Purwokerto. Selamat bergabung bersama dengan kami dalam program Doa Sehati GBIS Purwokerto. Dan mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan sendiri. Kekuatan kita sebagai manusia ada batasnya, ada limitnya. Tetapi kalau kita bergandengan tangan, kita mengandalkan Tuhan, menggandeng tangan Tuhan, kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup kita andalkan. Dia menjadi kekuatan kita. Bukan dengan kekuatan kita, kita dapat berdiri. Bukan dengan kekuatan kita, kita bisa menjalani hidup hari ini. Tapi karena kuasa tangan Tuhan itu yang menopang kita semua. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Ku tak mampu
segala dosa yang Tuhan sudah berikan di bawah tangan Tuhan yang kuat, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam karya pengorbanan salib Tuhan, kami mendapatkan kemenangan itu. Ketika kami memandang kepada salib-Mu, di situ kami tahu itulah kekuatan kami, yaitu Yesus yang telah bangkit buat kami semua. Kami hadir malam hari ini Tuhan, membawa segala pujian syukur kami, dan kami menyerahkan doa sehati kami malam hari ini untuk kami belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Shalom, selamat malam. Apa kabar saudaraku semuanya yang ada di dunia maya, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Purwokerto maupun di luar Purwokerto, juga jemaat Tuhan yang lain ada di kota-kota lain yang malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kami. Saya percaya bahwa Tuhan sedang berperkara dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan sedang fokus dalam kehidupan saudara. Mata Tuhan tertuju ke dalam kehidupan saudara. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti, bagaimana kita dapat tahu bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak saudara bahwa orang yang setia kepada Tuhan itu mendapatkan pembelaan. Ya, sekali lagi, orang yang setia kepada Tuhan itu orang yang mendapat pembelaan Tuhan, saudaraku. Amen. Jadi orang yang setia itu orang yang bagaimana, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, kita tahu bahwa orang yang setia itu orang yang memegang teguh janjinya. Orang yang setia itu orang yang bertanggung jawab. Orang yang setia itu adalah orang yang teguh pendiriannya. Jadi 3 hal ini yang mendasari kita menjadi orang yang setia. Tapi banyak orang berkata bahwa aku mau setia kepada Tuhan. Bentuk kesetiaan kepada Tuhan itu apa yang tampak dalam kehidupannya. Ya, malam hari ini kita mau belajar saudaraku tentang kesetiaan kepada Tuhan, ya. Bahwa Tuhan itu menjadi pembela bagi orang-orang yang setia. Jadilah orang yang setia, karena orang yang setia hidupnya akan dibela oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan Musa, ya, seorang tokoh Musa. Saya tidak bosan-bosan dengan tokoh ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Musa yang tadinya adalah orang yang gampang marah, ya, orang yang pendendam, ya, tapi ketika berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan dipakai Tuhan, ia menjadi orang yang lembut hatinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai orang bagaimanapun karakternya. Tuhan bisa mengubahkan karakternya yang buruk, karakternya yang jelek, karakternya yang jahat. Ketika Tuhan menjamah hidupnya dan orang itu mengalami pemulihan dan bertobat dalam kehidupannya, maka ia akan diubahkan hidupnya, saudaraku. Amen. Dia akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Amen. Yang tadinya menjadi orang yang kasar, ya, Musa menjadi orang yang lembut hatinya. Nah, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana Musa dibela oleh Tuhan karena perkaranya dengan saudaranya, dengan kakak-kakaknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tahu bahwa Musa memiliki 2 saudara. Yang pertama adalah Harun, yang kedua adalah Miriam. Jadi kedua kakak Musa ini diperintahkan Tuhan untuk membantu pelayanan Musa. Jadi Harun dan Miriam menjadi orang kedua atau tangan kanan dan tangan kirinya Musa.
yang membantu pelayanan Musa untuk melayani umatnya pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena ketika Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi pengantara antara Tuhan dan bangsa Israel, di situ Musa berkata, Tuhan, aku tidak bisa berkata-kata. Ya, Tuhan, aku punya lidah yang keluh. Ya, artinya di sini Musa tidak pandai bicara. Ya. Tapi di situ Tuhan berkata kepada Musa, bukankah ada dua kakakmu itu? Ya, ada Harun dan ada Miriam untuk membantumu dalam pelayanan. Nah, di sini Musa mendapat bantuan, diperbantukan oleh Tuhan, yaitu Harun dan Miriam. Tapi pada suatu ketika, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Miriam dan Harun ini mengalami suasana hati yang mulai berubah, ya. Suasana hati yang mulai tidak setia. Yang tadinya setia menolong membantu pelayanan Musa atas perintah Tuhan, tapi pada kemudian hari kedua orang ini mengalami gangguan hati, ya kan? Apa gangguan hati yang mereka alami, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mari kita membaca, ya, di dalam Bilangan pasal yang ke-12, saudaraku. Selamat malam untuk Tante Elizabeth Sulastri yang ada di Bandung. Apa kabar? Kiranya malam hari ini Tante Lastri sehat-sehat saja. Shalom. Ya. Selamat malam untuk Pak Victor. Shalom. Selamat malam untuk Bu Yuli Nurhayati. Shalom. Tetap setia dalam mencari Tuhan dan haus akan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bilangan pasal 12 ayat pertama. Bilangan 12, pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya, saudaraku, yang menjadi pemicunya, yang menjadi pemantiknya, ya, yaitu ketika Musa mengambil seorang perempuan menjadi istrinya dari seorang Kus, ya, perempuan Kus. Dan itu memang faktanya benar bahwa Musa mengambil perempuan Kus. Dan ini dijadikan masalah oleh Miriam dan Harun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Miriam serta Harun mengatai Musa. Ya, kesetiaan Miriam dan Harun mulai berubah. Yang tadinya hormat terhadap Musa, walaupun Musa itu adalah adiknya, tapi karena Musa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan, ya, di situ yang tadinya mereka hormat, ya, menghargai, ya, menjadikan Musa pemimpinnya, tapi suatu ketika pada saat itu Miriam dan Harun punya hati yang jahat, ya. Mereka mengatai Musa. Apa itu mengatai? Ya, kalau kita lihat, Musa dan Harun mengkritikmu. Ya, Musa dan Harun. Miriam dan Harun mengkritik Musa. Jadi Miriam dan Harun sepakat untuk mengatai Musa, ya, untuk mengkritik Musa tentang istri yang diambil oleh Musa. Ya. Apalagi yang menjadi alasannya? Ya, alasan Miriam dan Harun itu mencela Musa. Jadi di sini Alkitab mengatakan Miriam dan Harun itu mengatai Musa. Mereka mencela Musa, mereka mengkritik Musa. Saudaraku, dan ini yang tidak seharusnya terjadi, ya. Kenapa? Karena Musa adalah utusan Allah. Musa adalah hamba Allah yang sudah dipercaya untuk
melakukan perkara-perkara rohani dalam kehidupan bangsa Israel, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi di sini mereka berani mengatai, mengkritik, mencela. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua. Ayat kedua berkata, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ya, yang menjadi pemicu alasan mereka mencela, mengatai, mengkritik Musa adalah yang pertama-tama adalah ketika Musa mengambil seorang istri dari perempuan Kus. Tapi pada ayat yang kedua ada motivasi yang tersembunyi bahwa mereka ingin mengambil alih peran Musa. Ya, mereka di situ ya mengatakan apa? Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Apakah Tuhan hanya berfirman melalui Musa saja? Kan melalui aku juga bisa, melalui Abang Harun juga bisa, ya. Nah, saudaraku mulai iri dengan Musa, mulai cemburu dengan Musa, mau mengkudeta Musa, mau mengambil alih ya posisi Musa, mau melangkai wewenang, mau mengambil otoritas, ya. Nah, disinilah Tuhan turun tangan, saudaraku. Karena Musa itu adalah orang yang telah dipilih oleh Allah. Ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Ia seorang yang sangat lembut hatinya. Alkitab mencatat ya, Tuhan mau mengatakan bahwa Musa itu hatinya sangat lembut. Terus? Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lebih dari setiap manusia di atas muka bumi pada zamannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya, Musa menjadi orang yang spesial. Musa yang tadinya orang yang kasar, orang yang pendendam, orang yang cepat mengangkat tangannya, ya. Tapi ketika diubahkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, dia menjadi orang yang lembut, ya, yang tidak ada yang sama dengan dia pada zamannya. Terus? Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ya. Di sini Musa yang diserang oleh Miriam, Musa yang diserang oleh Harun, Musa yang mau dikudeta oleh mereka berdua. Di situ Tuhan mendengar, Tuhan tahu, Tuhan turun tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan terhadap Miriam dan Harun yang mau mengkudeta, ya, yang mau memberontak terhadap otoritas Musa yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, ya. Di situ dikatakan bahwa keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan, langsung sidak, saudaraku yang dikasihi. Maka keluarlah mereka bertiga. 5. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Ya, dipanggillah Miriam dan Harun, saudaraku, oleh Tuhan secara khusus gara-gara mereka mengkritik Musa, mengatai Musa, mencela Musa, ya. Mereka mau mengambil alih otoritas supaya Tuhan berfirman melalui mereka berdua, saudaraku yang dikasihi. Tapi Tuhan di situ turun tangan, turut campur dalam perkara ini. Ia menjadi pembela Musa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terus? Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Terus? Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa pekerjaan Musa? Apa pekerjaan Musa? Musa pekerjaannya adalah melayani di rumah Tuhan, di kemah pertemuan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Musa itu hamba Allah yang setia kepada Tuhan.
Bukti kesetiaannya dia melakukan tanggung jawabnya, memegang teguh pendiriannya dan memegang janjinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di situ dikatakan tidak ada ya yang seperti Musa ketika Tuhan berbicara langsung kepada Musa. Sehingga ketika Musa diperkarakan oleh dua kakaknya, Tuhan langsung turun tangan, Tuhan langsung campur tangan, mengambil alih perkara Musa. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan demikian hambaku Musa yang setia dalam segenap rumahku. Ya, dalam segenap rumahku. Ya, apa maksudnya? Lain halnya kepada hambaku Musa, ia betah dan setia dalam rumahku. Kepadanya aku berbicara dengan berhadapan muka dan ia melihat rupa Allah. Kenapa kalian tidak takut mengecam dia? Kenapa kalian tidak takut? Kalian mengkritik dia. Kenapa kalian tidak takut? Kalian mengatai dia. Ya. Jadi Tuhan Allah itu mempertanyakan, kenapa kalian tidak hormat kepada Musa? Ya kan? Kenapa kalian justru mencela Musa? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak begitu dengan hambaku Musa, dialah orang yang setia di antara umatku. Ya kan? Terus dalam terjemahan yang lain, bukan demikian bagi Musa, hambaku yang setia. Aku yakin padanya di mana-mana di rumahku. Ya kan? Ada lagi terjemahan yang lain. Ya, tetapi tidak demikian dengan hambaku Musa. Aku sudah menjadikan dia pemimpin segenap umatku Israel. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan di sini bahwa orang yang setia kepada Tuhan itu diwujudkan dalam kesetiaannya melayani Tuhan, seperti halnya Musa. Jadi tidak ada kesetiaan tanpa doing, ya. Tidak ada kesetiaan tanpa action, tidak ada kesetiaan tanpa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, ya. Jangan berkata aku setia kepada, aku tidak pindah kepercayaan, tapi tidak melakukan apa-apa dalam pelayanan. Ya, buah dari kesetiaan seseorang kepada Tuhan adalah senang melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Selamat malam untuk Pak Musi, Surakarta Solo hadir. Apa kabar? Shalom. Ya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi malam hari ini saya percaya bahwa saudara dapat mengerti dan paham bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Ya, bukan hanya menjadi jemaat biasa, tapi jemaat yang luar biasa. Ya, bukan hanya menjadi jemaat yang biasa, tapi menjadi jemaat yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Ya, walaupun pada mulanya adalah biasa saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mulanya biasa saja. Yang bisa. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 8 dilanjutkan. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai Mengapakah Musa? kamu tidak takut mengatai Musa hambaku? Ya, bukankah ini pembelaan Tuhan yang nyata kepada Musa yang setia melayani Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Bahwa Tuhan turut campur, turut tangan menjadi pembela, menjadi advokat, ya, menjadi lawyer bagi Musa, ya, yang maju di depan. Ya. Mengapa engkau tidak takut kepada hambaku Musa? Mengapa engkau mengatai Musa? Mengapa engkau mencela Musa? Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lanjut. Ya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia.
Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Iya, apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada orang yang mengusik hambanya, ada orang yang mengkritik, atau ada orang yang mengatai, atau ada orang yang mencela hamba yang dipercayakan oleh Tuhan, yang sudah diberikan wewenang, di situ Tuhan yang berperkara, di mana Tuhan langsung memberikan reward kepada orang yang makar tersebut. Ya, Miriam dan Harun itu adalah pemberontakan yang terjadi. Miriam dan Harun itu adalah pemberontakan otoritas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di situ yang terjadi, Tuhan langsung memberikan hukuman. Miriam dan Harun ya langsung kena kusta. Kusta pada waktu itu adalah penyakit kutuk, saudaraku, penyakit aib. Jadi di situ tanda bahwa orang yang telah dikutuk oleh Allah ya mengalami penyakit kusta. Terus ketika melihat hal itu, apa yang dilakukan oleh Musa? Lanjut. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Ya. Nah, di situ ketika Harun ya melihat Miriam mengalami kusta, terkena penyakit kusta, dan ketika melihat dirinya juga terkena penyakit kusta, baru di situ Harun mengatakan bahwa aku bodoh, ya kan? Aku bodoh, katanya. Dalam kebodohan kami, ya kan? Sebenarnya kata-kata itu, Tuhan janganlah engkau hukum aku, gitu kan? Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada banyak orang baru menyadari kebodohan kalau hal itu sudah terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padahal setiap orang dikasih pikiran bisa mengerti hal yang bodoh dan hal yang benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oh, ini benar, oh ini enggak benar. Jadi dikasih hal yang bijak dalam kehidupan seseorang tapi tidak digunakan. Nah, baru ketika ada masalah, ada trouble, ada kasus dalam kehidupannya, ada pergumulan dari kehidupan, baru di situ dia berkata, Tuhan ampuni aku yang bodoh ini. Ya kan? Ayat selanjutnya berkata apa? Apa Kak respon Musa? 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah mereka. Sembuhkanlah kakak-kakakku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah Musa ya, walaupun diejek, dicela, ya, dikatai, ya, dikritik habis-habisan, ya, di situ Musa tetap punya hati yang lembut, ya, tetap punya respon yang bagus, ya. Ketika melihat mereka dikutuk oleh Allah, ketika Musa melihat mereka dihukum oleh Allah, Musa menaikkan doanya kepada Tuhan, ampuni mereka. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Dan doa orang yang setia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam untuk Bu Titi yang ada di Purbalingga. Kiranya dalam kondisi sehat-sehat semua, keluarga, anak-anak semua. Ya, selamat malam, shalom. Ya. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah ia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Stop. Ya, perhatikan baik-baik di situ bahwa
Dosa adalah dosa. Pemberontakan itu adalah dosa, ya. Mengusik hamba Tuhan itu adalah dosa. Di situ dikatakan karena Musa adalah hamba Tuhan yang diutus, diangkat oleh Tuhan untuk memimpin umat Tuhan pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika mendapatkan upah dosa, walaupun diampuni di situ, ya, tapi konsekuensi dosa itu tetap berjalan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Harus tetap Apa diterima. konsekuensinya? Ya, Miriam dan Harun diterima kembali, tetapi hukumannya tetap dijalani, saudaraku. Selama 7 hari, ya, mereka mengalami apa? Dikucilkan. Ya, kalau pandemi kemarin, apa? Apa istilah? Karantina. Karantina. Ya, di karantina, isolasi mandiri, saudaraku. Jadi orang yang kena kusta itu harus diisolasi, ya, harus dikucilkan, harus dikarantina sampai 7 hari menjadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik, hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan kata-katamu. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena orang yang setia kepada Tuhan mengalami pembelaan Tuhan. Amin. Saudara boleh percaya boleh tidak, namun saya menganjurkan pilihlah saudara percaya kepada Tuhan supaya engkau menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau juga bersedia rela melayani pekerjaan Tuhan, ya. Melayani Tuhan itu juga harusnya dapat dirasakan oleh orang lain. Melayani Tuhan, melayani orang-orang di sekitarnya. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang berpangku tangan duduk diam, ya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lanjut ayat Lanjut. 12. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. saudaraku yang dikasihi Tuhan, Miriam dan Harun, Miriam saja yang dikucilkan. Miriam dan tentu include bukan hanya Miriam saja, walaupun di situ Harun tidak disebut, tapi ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah kesepakatan itu diambil oleh Miriam dan Harun? Ya, mereka dikucilkan selama 7 hari dan menghambat perjalanan orang Israel. Ya, dikatakan apa? Bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Karena otaknya adalah Miriam, saudaraku. Maka yang disebut adalah Miriam. Hati-hati jika kita menjadi pelaku utama, ya, walaupun yang lain-lain menjadi ikut pelakunya, tapi pelaku utamanya yang akan diciduk, saudaraku. Siapa yang bikin kerusuhan, ya, itu akan diambil, diciduk pelaku utamanya. Jadi tidak semuanya yang akan diringkus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di sini hati-hati jika kita punya niat jahat untuk menjadi seorang pemberontak, menjadi seorang provokator, ya, karena kitalah yang akan diciduk oleh Tuhan. Nah, di sini kita baru paham bahwa orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan, orang yang diangkat oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara ditetapkan menjadi orang yang menjadi tangan kanan dan tangan kiri dalam sebuah pelayanan, nah, saudara tetaplah menjadi orang yang setia. Saudara tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Saudara tetaplah menjadi orang yang bertanggung jawab dalam bagiannya.
Ya, karena tidak mungkin orang yang setia kepada Tuhan tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara memanggil hidup saudara untuk melayani Tuhan. Karena orang yang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, mendapatkan pembelaan dari Tuhan secara khusus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini, setialah dalam perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Ya, kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat 10, demikian bunyinya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Ya. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi standar tolak ukurnya sudah jelas, saudaraku. Jika kita ingin dipromosikan Tuhan, kita ingin mendapatkan penghargaan, kita ingin mendapatkan tanggung jawab yang besar, maka setialah dengan perkara yang kecil. Karena seperti SPBU bilang, ketika kita sedang mengisi bahan bakar di SPBU, ya petugasnya seperti biasa berkata, dimulai dari nol ya Pak, ya kan? Ya, baru di situ akan mengalir detik demi detik, detik demi detik, detik demi detik sampai angka yang kita harapkan, mau 1 liter, 2 liter, 3 liter, 10 liter. Nah, di situ dimulai dari nol. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita menjadi orang yang setia dalam perkara kecil, artinya orang yang setia kepada Tuhan itu orang yang punya tanggung jawab dalam melayani pekerjaan Tuhan, tidak berpangku tangan, saudaraku. Jadi orang yang setia dalam perkara kecil itu juga setia dalam perkara yang besar. Jika orang yang setia dalam yang perkara kecil, ia akan diberikan perkara yang besar. Karena orang yang dapat dipercaya adalah orang yang menghargai, yang tekun dan ulet dalam melakukan tugasnya walaupun dimulai dari nol. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara adalah orang yang tepat, yang mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun saudara berada. Ya, yang jelas pekerjaan Tuhan itu ada di rumah Tuhan. Ya kan? Kalau di rumah Tuhan, di gereja itu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pekerjaan pelayanan apa-apa, artinya menjadi jemaat biasa, itu artinya belumlah setia kepada Tuhan, hanya setia ibadahnya saja. Ya kan? Harusnya semakin hari kita mengasihi Tuhan, semakin hari mengikut Yesus, semakin hari kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Dan percayalah bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang setia. Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang mau melayani Tuhan. Dan orang yang mau melayani Tuhan dengan sukacita, hidupnya dibela oleh Tuhan. Apapun pergumulanmu, Tuhan yang akan berdiri di depan. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati hidup saudara. Siapapun saudara hari ini, ya, apapun yang menjadi pergumulan hari ini, entah sakitkah, ya, entah hubungan yang kurang baikkah, ya, entah pekerjaankah, ya, entah anak-anakkah. Jika engkau menjadi orang yang setia mengasihi Tuhan, maka engkau akan dibela oleh Tuhan. Amin. Amin. Oke, malam hari ini kita akan berdoa. Saya mau berdoa untuk saudara yang sudah setia untuk masuk dalam link ini, untuk masuk dalam doa sehati. Saya percaya bahwa saudara
itu sedang diperhatikan oleh Tuhan, diawasi hidupnya oleh Tuhan, ya. Malam hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia dengan janji-Mu. Engkau adalah setia dengan firman-Mu. Engkau adalah setia dengan apa yang pernah Engkau katakan di dalam Alkitab. Dan saat ini Tuhan, saya berdoa, hamba-Mu berdoa untuk siapapun yang sudah bergabung dalam acara ini. Berdoa untuk Bu Yuli Nurhayati. Kiranya Tuhan memperhatikan secara khusus Bu Yuli. Kiranya Tuhan menolong melindungi Bu Yuli. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan berikan kesehatan yang ekstra supaya dapat bekerja dengan giat dan luar biasa. Supaya dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang gembira. Dalam berkat nama Yesus, berkati hidupnya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan-pekerjaannya. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan Bu Yuli. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Tante Sulastri yang ada di Bandung. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya. Kiranya Tuhan jagai hidupnya dan keluarganya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati usaha pekerjaan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, istri dan anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati, merahmati keluarga Pak Victor dengan berkat sukacita dan penghiburan. Berkat-berkat yang tidak lazim dapat dinikmati. Kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan, ya. Berkat yang baru Tuhan nyatakan. Dalam berkat nama Yesus, berkati keluarganya, berkati pekerjaan dan usahanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Musi yang ada di Solo. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan kesehatannya menjadi kesehatan yang ekstra dan luar biasa. Berkati hidup dan keluarganya. Berkati pekerjaan dan pelayanannya. Berkati jemaat Tuhan yang dilayani. Dalam berkat nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan membela perkara Pak Musi. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan yang akan memberikan kecukupan dan kelimpahan dalam kehidupan Pak Musi. Berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupan dan keluarga Pak Musi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Titi Suprapti yang ada di Purbalingga, dan keluarga, dan suami, dan anak-anak. Berkati keluarga Mbak Titi, berkati rumah tangga Mbak Titi, berkati anak-anak. Terkhusus berdoa untuk Olin, kiranya Tuhan pulihkan dan jamah tubuhnya, sehingga sakit penyakit pergi meninggalkannya. Dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang penyembuh. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkati rumah tangga keluarganya Tuhan. Berkati pekerjaan usaha dan tokonya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga Bu Titi Suprapti. Ya, berdoa juga untuk saudara-saudara yang lain yang sudah bergabung. Siapapun saudara, saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kehidupanmu. Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup menolong, melindungi, mencukupkan segala kebutuhanmu. Engkau yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami sudah berdoa kepadamu. Kami sudah memohon kepadamu, berkati umatmu yang setia mencari Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Saudara yang percaya, katakan amin. Shalom saudaraku. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di jam yang sama minggu depan.
Kiranya berkat kemurahan Tuhan memberkati hidup saudara, tidur nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat, bekerja dengan riang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.